Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Antum? Saya. Saya. Oh ya, kemarin kan kita lihat ada video viral di Masjid Nabawi. Dan ini sering juga terjadi pada kalau orang-orang umroh di sana. Askar. Oke, Masjid Nabawi juga, Masjid Haram juga. Tapi yang viral ini memang Masjidil Haramnya, yang di Mekah. Orang Mesir ini di body lah sama orang Askar. Katanya gitu di media. Dan bahkan Anda pernah lihat sendiri, itu orang lagi sholat didorong-dorong, diusir sama Askar. Itu gimana, Set? Menurut Antum? Kita tanyakan dulu yang pernah narik. Oke. Yang pernah narik sih. Tebus. Tebus. Ana malah narik, malah tebus. Dari saya. Nah, Sebenarnya kita tidak bisa juga menyalahkan Askarnya 100%. Ya, Tapi sekarang salah. Hah? Ya. nah kenapa dia lakukan itu? Kalau yang dari sudut pandangan pribadi ya, bukan dari yang lain. Nah itu sudah aturan mereka. Oh, kalau sholat ditarik aturannya. Iya kan jalan, orang mau lewat di situ. Oh, orang mau lewat. Nanti akan dijadikan jalan sama anak kan sudah ada ketentuannya. Iya sih, biasanya orang juga sholatnya tempat tawaf. Bahkan Anda pernah lihat video itu? Iya betul, itu videonya. Saya udah nonton juga. Videonya memang di Matov. Tempat tawaf Matov itu. Itu kan kalau ada yang jalan untuk keluar masuk. Jadi orang keluar masuk ke Matov atau dari Matov, itu kan sekitar situ nggak boleh sholat sih, betul orang jalan. Dan itu yang diusir, dia di sini. Iya. Habis itu dia main HP, dia foto-foto, dikira kayak yang kita viral polisi di foto. Kan dia pegang ini. Makanya tambah dibegini-beginikan. Pasti mereka paham akhafud darurat. Kalau dia dibiarkan sholat di situ pas sujud keinjak-injak, petugas lagi yang disalahkan. Tapi kalau seandainya dia sholat di belakang nih, bukan di Matov, kemudian dibubarkan sama petugas karena mau dibersihkan sebentar lagi, itu melanggar syariat nggak? Hah? Wah. Kalau dia pakai gelang, iya bukan gelang perempuan, iya kan santren, Agak ngeri sih. Ya, antum sebagai ahli syariah ya. sebenarnya mereka berdua ini tahu jawabannya. Mereka berdua ini tahu jawabannya karena orang Saya syariah. kan tugasnya host di sini. Tapi ini yang jawab. tapi ketawa sambil duduk. Astagfirullah. Kita singgung yang tadi lah dulu, yang salat yang itu. Terkadang memang jamaah ini, Anda pernah dapat malah itu Ramadan. Kebanyakan itu yang kena seperti itu tuh pas Ramadan karena lagi kreditnya mereka maksa untuk masuk. Sangat ramai. Ya, itulah saya biasa bilang, memang betul. Kalau kita umroh itu pahalanya banyak di Ramadan. Tapi bisa jadi dosanya juga banyak karena ini. Biasa caci maki petugas lah, padahal mereka itu mengikuti arahan aja. Jadi di sini tidak boleh lewat, begini tidak boleh lewat. Kenapa terjadi seperti itu? Karena jamaahnya melawan. Bahkan ada video itu yang sholat tadi. Iya, enggak, bahkan ada satu video itu ibu-ibu ditampar. Itu kan salah kan? Nampak? Ya salah, tapi kan ibu-ibu itu sudah tahu jalanannya ditutup. Tapi ngeyel mau lewat. Akhirnya didorong, petugasnya dipukul pakai tas, ya dia membalas. Kalau menurut antum Askar gimana menurut antum? Secara umum lah, itu kan tadi jelek-jeleknya yang dibahas. Sekarang mau apa yang makin jelek? Enggak, itu bukan jelek. Bukan jelek. Bukan jeleknya itu. Dia membela. Iya, itu mereka itu menjalankan tugas. Iya. Tapi kalau secara hukum syar'i, waduh itu juga susah. Yang mana dulu yang hukum syari, yang menamparnya atau yang sholat tadi, yang sholat. Kalau dia sholat di belakang, kadang-kadang gini. Harus dia itu ada SOP-nya saya lihat. Kalau ini belum penuh di sini, nggak boleh sholat di sini. Tapi orangnya lebih dulu di sini, ke tempat B misalnya, ditarik. Dan lagi sujud mendekatkan diri kepada Allah di depan Ka'bah. Bagaimana askarnya itu? Apakah berdosa atau tidak? Oke, Ustaz. Saya mau dengar dulu. Siapa tahu Anda juga teringat dengan sesuatu katanya. Nggak, kalau hukum agama itu ada namanya kalau di makosid syariah itu harus menimbang mana yang lebih maslahat. Betul kan? Itu kan udah kesepakatan. Nah, menurut menimbang mana yang lebih afdal atau lebih maslahat ini kan banyak variabelnya. Bisa jadi untuk orang itu maslahat tuh. Tapi yang lain nanti ya tadoror. Ya, tadoror itu artinya kena bahaya atau terdampak mafsadat. Maka karena untuk
meminimalisir mafsadat umum, maka akhirnya mau nggak mau masalah dia ditarik. Itu hal yang biasa lah di dalam ilmu syar'i. Karena memang kita harus menimbang mana yang lebih maslahat. Nah, salah satu praktiknya yang kejadian seperti itu. Makanya kalau kita lihat fatwa-fatwa ulama kan banyak, misalnya sunnahnya kalau tawaf itu 3 pertama lari, ya kan, lari lebih cepat lah dari yang sisanya, dari 4 berikutnya. Tapi ulama bilang kalau memang zahmah atau kalau takutnya nanti nyandung nabrak orang, maka jangan dilakukan. Hatta yang di mas'ah, tempat sa'i, kalau memang rame nanti malah mengganggu barisan, nggak perlu dilakukan toh. Sunnah buat ente maslahat, tapi buat yang lain nggak maslahat. Dan yang lain ini lebih banyak ketertiban umum. Justru pahalanya ente menjaga ketertiban umum lebih besar. Sama kayak misalnya sebagian ulama kan sering bilang untuk menyentuh Hajar Aswad tuh afdolahnya besar. Tapi kalau memang itu harus desak-desakan sama orang, bahkan harus body Harus orang, diiyakan. bahkan harus body orang tuh sampai bayar bodyguard, itu malah Itu ada berdosa. bodyguard. Ada yang bayar Ada. bodyguard. Nyewa. Nah, kalau orang Indonesia pakai Madura itu, Lah kan antum Awas, Madura. Mas. antum sudah tahu. bukan Madura pulau. Jadi orang-orang yang tinggal di di Mekah itu banyak orang Indonesia, kebanyakan dari Madura. Bukan karena Maduranya ya, karena orang yang di sana kebetulan orang sana. Lebih Kebanyakan. pengalaman lah. Makanya jasanya mereka dipakai. Itu kan ulama bilang ya jangan dilakukan karena itu dosa. Jadi sesuatu yang pahala pun bisa jadi dosa karena ada variabel-variabel yang lain. Yang jelas kita semua pernah di UIM lah. Pernah di Madinah sering lihat haji, zahma haji sana ini dikasih pita, ini dikasih penutup. Ada yang sholat dibubarin suruh pindah. Ya karena yang paling sederhana lah di pelataran Masjid Nabawi. Itu kalau mereka semaunya bikin jamaah di situ, itu nanti ketika selesai salam keluar orang. Hancur. Apalagi kan masih ada yang datang dari sana, berantakan. Karena mereka yang paling paham, karena mereka kan koordinasi juga dengan CCTV dari atas. Memang di hukum fikih nggak boleh membatalkan sholat kan, tanpa daruroh. Ya ini tapi ini lebih penting. Makanya ini dianggap yunazal manzilat daruroh harusnya. Makanya itu bahayanya kalau lihat potongan-potongan video. Iya betul. Apalagi kalau dia sholat. Tapi bukan berarti mengatakan boleh menampar ya. Kalau itu ya karena dia kesal karena dipukul. Apalagi dia udah capek kerja dari pagi, baratnya panas-panasan. Tapi yang saya mau tanyakan, kenapa dia bisa sholat di situ sendiri? Bukannya biasa itu ada kapling-kaplingnya? Kan orang bisa. Kalau yang kapling-kapling di tempat di dalam atau di pelataran iya. Kalau di Matof kan nggak ada kaplingnya. Nah ini kan Nggak ada di belakang itu di belakang. Biasanya kalau di orang tawaf kan di belakangnya ada di belakang ada Ibrahim, makam Ibrahim. Nah itu di sini biasanya ditunggu full dulu, habis itu baru pindah sini, habis itu baru pindah sini. Cuma sebagian orang kesini duluan, padahal ini belum full gitu. Itu yang diusir sama askar. Iya, tapi kan kalau di Matof nggak, maksudnya kalau di pelataran Masjid Nabawi kan ada memang sudah disegel gini. Segel. Dia pakai ini ya, pakai plastik itu. Kalau yang di Matof tuh sering kali itunya nggak ada. Ataupun kalau ada sering udah Nah terakhir anak sana ada. sering apa namanya kayak geser dan lepas itu loh. Ya itu gara-gara plastik. Cuma tinggal geser masuk. Gara-gara Nah kalau kamera. untuk anak, khusus untuk anak, karena kapan ada di situ, orang pada ngikut semua ke situ. Betul. Karena ini lebih lega. Kan? Itu kok boleh Ji? Nah jadi ke situ semua tertutup jalan. Hatta di pelataran Madinah. Apalagi kalau sudah mau komat, langsung di situ. Itu kalau Ramadan sih yang kayak gitu seringnya. Iya sih. Oke, terus kalau tapi tunggu dulu sebelum itu. Tapi itu aja askar itu sebenarnya baik. Iya, kalau baiknya baik sekali. Apa yang pernah antum dapat dari askar yang kebaikannya? Kebaikan yang pertama menggendong jamaah. Jamaah Atau yang kan digendong? enggak melihat Bahaya, digendong. di apa ya kalau kita istilahnya rambut itu didengek jamaahnya toh. Gara-gara apa Bisa itu jalan, tadi? tidak bisa jalan, tidak kuat lagi jalan, mau kembali ke hotel. Yang kedua itu membangunkan jamaahnya itu sopan, haji-haji. Itu tadi dorong. Apa itu? Itu kan tadi di Matof. Iya itu sholat itu. Ini yang tidur biasanya kalau sudah mau azan isya itu dibangunkan. Nah, soalnya ini kalau dia halangi, ada orang sholat ini banyak ratusan orang yang bisa kena. Terus? Kemudian mendoakan waktu anak haji itu kan disemprot pakai apa itu air itu yang pakai tabung itu bukan air. Aduh, antivirus. Iya. Ketika COVID ada antivirus sebenarnya. Nah itu karena biar segar kan panas Gitu. udaranya. Salami semuanya berdiri.
ilal liqa fi amanillah. Pokoknya banyak lah dia. Dari itu semua sebenarnya mereka juga sebenarnya kalau ndak dilawan ya baik. Cuma kan mereka yang kena seperti itu kasusnya itu karena memang mereka mau menerobos pagar-pagar, iya. Itu kasus-kasus gitu kan 1-2 aja. Yang sampai terjadi konflik fisik itu 1-2 aja. Itu pun dibesarkan media. di Ramadan itu mereka itu nggak mukul sampai enggak. Mereka cuma ya mungkin menahan diri juga, saling dorong-dorong gitu. Sampai temannya bantu datang, askari didorong-dorong itu orang. Gitu aja, nggak pernah sampai mukul sampai berdarah. Allahu alam ya kalau mungkin netizen Nggak ada sejauh ini nggak ada kita dengar selama di sana bertonton. Bahkan askar memang ditabrak, ingat nggak? Tabrak mobil. Yang masuk ke Masjidil Haram itu. Wih, ngerinya itu. Itu kenapa ya? Allahu alam katanya. Nah, ada lagi yang bilang kasus utamanya. kan biasanya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu kalau orang mau masuk itu ada askar biasanya larang-larang masuk. Hah? Pintu. Jangan masuk lewat sini. Iya, Masuk. jangan masuk lewat sini, lewat sana. Ini full, padahal mungkin masih ada. Atau di Madinah kadang gitu. Kalau kita masuk dari bab salam, kadang ana. Kecuali anak di Masjidil Haram yang kayak gitu. Masjidil Haram juga sering. Terutama yang bab yang utama sini suruh ke Tausi Malik Abdullah sebelah sana jauh panjang Allah. Ke sana suruh ke sana lah sana. Kita ke mana sana? Kita Tausi Malik Abdullah sebesar itu sampai sana sampai ketemu Sofia udah salam. Tapi itu masuk nggak sih yang menyusahkan orang Muslim? Wah. Enggak, ini intermezzo ya. Dosen Ana termasuk yang sengit sama askar. Ada dosennya cerita, ini yang bikin macet semua sebenarnya askar. Dia begitu. Enggak, dia ada benernya dapatan gini. Inti kalau coba ke Masjidil Haram, itu sudah tahu tuh semua peta-peta. Saya nanti ke sini yang rame sini biasanya. Nanti kalau kita masuk dari sini, begitu kita udah masuk sesuai plan, muglak yang kuning-kuning itu, yang kuning-kuning dikasih kon. Kita mau berantakan sama planningnya, parkir di sini, sholat di sana, masuk ke sana ini udah. Harusnya rakyat tuh lebih tahu. Allah Ustaz. Tapi sering suruh ke sini tutup. Nah, yang begini nih, mafsadat untuk afrod itu pasti terjadi lah, nggak mungkin enggak. Tapi kan dia sudah istihad. Kayaknya yang paling bagus begini secara umum. Pasti ada aja yang nyata doror yang kena. Kan kalau kita bikin kebijakan pasti ada aja yang kena mandorotnya 1-2 kan. Ya ini Syekh Ana termasuk yang kena mandorotnya. Nah, mungkin bisa jadi ketika dia tujukan ke arah sana, memang masih buka. Begitu dalam perjalanan full tutup. Betul. Karena sering akhirnya disuruh lagi balik. Suruh balik ke sana, lewat sana. Makanya pemerintah mulai memasang yang digital itu loh. Area sini full ada tuh. Oh ya ada. Area sini masih kosong. Area sini. Itu dulu zaman awal DUIM harusnya ada begini loh. Supaya enggak. Kadang kalau kita itu kan selalu masuk ke arah dari bab salam dan arah sini kan selalu full semua. Padahal itu sebelah situnya kosong. Ngapain kita lari ke belakang atau sebenarnya kita cuma perlu nerobos ke sebelah sana atau kita dari depan nih masuk dari yang kubur Nabi pintu sebelah sana itu masih depan masih dapat yang jannah yang sebelah sana dekat Baqi. Yang jarang orang karena kita nggak tahu di situ kosong. Tapi setelah ada itu, nah itu mungkin muhawalahnya Saudi lah supaya bisa lebih teratur nih pengaturan. Tapi sekarang sih teratur sekali, walaupun memang di sebagian Afro itu menyulit. Iya. Contoh masuk Rawdoh sekarang. Itu berkah Covid itu. Kok berkah Covid? Kan itu ada hajus itu loh. Hajus. Kan dulu pakai apa yang hajus tawakalna terus pesan umroh harus pakai itu. Jadi akhirnya ada. Jadi bagusnya dengan aplikasi itu akhirnya pemerintah Saudi punya data siapa yang umroh, siapa yang ini, siapa yang masuk ini. Betul. Sekarang kan yang di aplikasi apa sih? Nusuk. Itu kan dibatasi sekali untuk masuk Rawdoh, cuma sebulan sekali. Dan itu saya apresiasi sih, ada apresiasi. Supaya bergantian. Di khusus sholat. Walaupun 10 menit ya. Wah, karena sebelumnya udah kayak nggak bisa semua. Itu mepet sekali kayak kanan kiri tuh nggak bisa sujud sudah, nggak bisa ruku. Sekarang alhamdulillah. Memang pemerintah Saudi. Emang dari dulu sih itu kalau kreditnya di situ. Anda biasanya mau sholat nggak jadi sholat, berdoa aja di situ. Tapi pakai hajas gitu jadi lebih bagus. Terkait hukum ini, hajis bodyguard untuk cuma jalan sholat hukumnya. Untuk cuma. Terisi. Jadi tanyain orang akidah. Nggak apa-apa orang akidah, orang alim. Siapa tahu dulu. Kan tadi ada sudah nyinggung, sebenarnya ulama mengatakan kalau antum akhirnya memudaratkan orang muslim. Dulu. Dia bodyguard itu untuk demarin saja. Enggak mau tapi kan bodyguard tidak dorong-dorong. Ente kalau mau bodyguard nggak dorong-dorong, cuma satu jalannya pemerintah.
Oh iya. Kalau bodyguard pemerintah nggak akan dorong-dorong, udah dilihat misalnya kemarin yang fotonya Ahmad Syara itu datang langsung buru polisi semua, Ahmad Syara bisa masuk ke Mekah, nggak ada yang dorong polisi nggak berani begitu polisi keluar semua gitu. Itu satu-satunya nggak dorong-dorong. Menyewa bodyguard gimana ya? Nggak menyewa bodyguard sebenarnya sah-sah ada. Yang penting nggak Menodorkan yang lain. Iya. Itu yang penting mau dia menodorkan yang lain. Nah itu sebenarnya kalau tidak menodorkan pasti mudorot. Makanya para ulama bilang, ya antum jatuhnya tadrir bin nas, idrar bin nas, memutar manusia dan itu dosa. Ada nggak? Kamu pernah baca nggak hadis? Ada nggak keutamaan khusus mencium hajar aswad? Nggak ada sih. Nggak ada. Itu banyak sekali mengatakan. Justru Iya, yang banyak. ada keutamaannya rukun yamani. Ente mustajab di rukun yamani. Ini susah juga dapat. Iya, tapi orang justru ngejar batu dari surga ini hanya karena dia batu dari surga atau batu yang Nabi pasang. Jadi atau Nabi Ibrahim. Itu bukan karena batu dan Nabi pasang, terutama orang-orang di kampung. Karena memang ada tipe di kampung, itu mau cium hajar aswad. Iya kan? Iya, tapi kan pasti itu ada basisnya. Kenapa orang-orang di pelosok tuh mengagumi hajar aswad kan pasti dari ceramah-ceramah, dari kata orang. Nah, basisnya ini kan batu yang mulia, batu dari surga, batu yang dulu Nabi yang pasang, yang ditaruh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, harum segala macam. Tapi di hadis ya sunnah saja. Ya cukuplah perkataannya Umar yang melatar belakangi itu tuh yang menjadi landasan Itu kita. kan 8 tahun di Madinah. Iya. Itu pernah cium hajar aswad. Kalau cium kayaknya enggak, sentuh paling kayaknya. Antum pernah? Enggak. Kenapa? Hah? Ngapain? Full. Kalau di saya cuma Sebenarnya pas COVID kosong loh. Covid nggak bisa ya sembarang Emang kita masuk. tahu. Enggak, dia masuk karena dia haji Covid. Lain. enggak ada mengikuti perkataan dosen ana sih, ngapain kita menjalankan sunnah sementara kita melakukan perbuatan yang haram? Apa itu menzalimi orang? Contoh gini, Body kan gini. katanya kalau mau sepi, terutama waktu itu yang awal-awal. Sekarang akhirnya itu udah nggak berlaku hukum itu. Dulu kalau mau sepi, umrohlah bulan Muharram. Karena setelah haji ditutup umroh, orang-orang Saudi haji. Jadi di situ umroh. Jadi di situ lebih. Pernah anda coba? Full orang Saudi juga. Full orang Saudi sama mukimin, orang-orang asing yang tinggal di Saudi. Iya. Ya sama aja. Bahkan anda tuh kalau umroh, kalau tawaf, nggak pernah siang. Pasti tengah malam tetap aja rame. Saya Dini hari tetap rame. anak kemarin Syawal ke Saudi dengan indikasi insya Allah sepi. Itu tujuannya mudah-mudahan sepi. Tibalah kita di Madinah. Astagfirullahaladzim. Ramai sekali. Ternyata orang mau ke Madinah. Oh, Syawal. dekat lebaran. Setelah lebaran kan. Kalau dekat lebaran emang Dan kayak ternyata begitu. Dan yang lain juga pada datang semua ke Syawal. Jadi sekarang nggak ada istilah sepi. Ke Mekah ramai sekali. Selalu. Jadi Nah kayak dulu zaman kita tolib, itu kan Syawal itu sepi-sepi sekali, sepi-sepi. Jadi ada kaedah tuh, orang Saudi itu kan kalau di Mekah rame jamaah, mereka tuh stres. Nah, udah pindah aja ke Madinah karena kalau lebaran jamaah pada pergi ke Masjidil Haram. Iya. Makanya Idul Adha mereka ke Madinah, Idul Fitri mereka ke Madinah, mereka parkir mobil di bukit-bukit itu, terus mereka sewa-sewa suko sekitar Masjid Nabawi. Udah, Tapi mereka Anda pernah nggak sih itikaf di Masjidil Haram? Masjidil Haram. Anda pernah itikaf? Ramadan Enggak, di Masjidil Haram? enggak pernah itikaf. Bawa jamaah aja. Enggak, kalau itikaf yang full enggak pernah. Kalau itikaf 10 hari di Mekah, entah di hotel. Kata itu susah masuk masjid. Susah, sangat susah. Ada pernah pengalaman bawa nenek soalnya. Ada nenek kan sama om itu datang. Wih, itu saja hotelnya. Antum tahu Royalex apakah itu merek jam itu? Yang kalau turun ya Royalex itu kalau turun dari situ langsung pelataran Masjidil Haram. Dorong itu masih asar. Nggak bisa lewat ini. Terus sudah penuh ininya, makanya nenekku bilang, sholat depan apotik saja. Di pelataran apotik itu pun sebentar diusir lagi. Nanti kata petugas apotik itu kalau mau sepi-sepi bisa lewat ini habis tarwih. Tapi Macam sekali masuk masjid. Iya, untuk menunggu sholat malam. Tapi memang perkembangan jamaah tuh masif sekali. Wih, Mas. Tahun 2014 anak kesana dibandingkan 2020-an itu udah kayak urut gitu jumlahnya. Itu seperti haji kalau Ramadan tuh sampai jalan-jalan. iya, kayak haji.
Jadi gini, ada nggak usah diikutin ya. Jadi yang kemarin itu dia ceritain, jadi cara mudah masuk Masjidil Haram itu pakai Kayak ini ihram. terus masuk Itu udah utara. itu travel udah ngasih tips itu udah ma'ruf itu. Udah lah. Kalau perempuan kan dibiarkan Boleh masuk. nggak kayak gitu? Dibilang haram susah dibilang haram, dibilang makruh. Karena pemerintah Saudi ada bilang ini hanya untuk orang yang umroh, sementara mereka tidak umroh. Yang matof itu ya, yang sohan iya, yang sohan iya. bawah. Dia mau Dia masuk soalnya di dia situ. bisa masuk harus pakai kayak dia. Kalau haram kayaknya enggak sih, paling makruh ya. Berarti dia berdosa atau tidak? Dia Kalau- bisa terhapus yang 100.000. Kalau makruh kan nggak berdosa emang, ngapain pakai hapus-hapusan? Oke, betul juga. Nah, takutnya Tapi orang bilang makruh itu berdosa. tidak mentaati. Tapi siapa tahu dosa buat beliau. Iko. Kan tadi antum sudah kasih bridging. Tidak mentaati pemimpin. Kalau tidak mentaati pemimpin negara itu haram. Bahkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili kan bilang begitu kalau haji tanpa tasrih. Nah, fi ajar lakin ya'tham. Kan Kan tidak melatih. bukannya di antara kota menghukum di Arafah dia Bukan. akan lahir seperti dia dosanya akan dihapus seperti bayi yang baru lahir. Hah? Kita yakin diampuni. Kan nggak setiap orang yang melakukan satu ibadah pasti dapat pahalanya. Ada orang yang sholat 5 kali sehari. Gampang gitu. Apa namanya? Saya melanggar peraturan pemerintah. Bahkan saya ihram nggak pakai baju. Udah melanggar pemerintah. Ihramnya nggak sesuai. Nggak tahu bayar dam atau enggak itu nanti. Terus dia bilang nanti di wukuf di al-hajju Arafah. Pokoknya yang penting di Arafah saya wukuf, saya tobat. Terhapus semua dosa-dosa saya, dihapus. kembali seperti sedia kala seperti bayi baru lahir. Nah itu kan Syekh Ibrahim pernah ditanya itu dia bilang Allah itu la yuta'abbad bi ma'siyah. Allah itu tidak diibadahi dengan maksiat. Gimana ente beribadah kepada Allah tapi pakai maksiat? Betul. Ya kalau dibilang hajinya sah, sah. Nggak ada bilang ulama hajinya nggak sah. Karena kalau di fikih itu ada Silakan jawab, ini ada apa? Kenapa? Karena Ada hukum sendiri begitu. yang an-nahyu kan ada dua, yang yaqtadil fasad. Ya tadi karena Jadi ada fasad itu artinya nggak sah, rusak. Jadi ada larangan yang imbasnya adalah dosa. Tapi barangnya Tapi sah. barangnya sah. Tapi ada larangan yang imbasnya barangnya nggak sah. Nah, orang yang kalau nggak tahu kan dikira itu semua pasti jadi satu. Kalau sudah dosa pasti nggak sah. Padahal nggak seperti itu. Ada yang sah barangnya. Contohnya tadi haji. Sah. Hajinya sah. Tapi dia berdosa. Dosanya bukan karena dia berdosa berhaji. Tapi karena dia ihramnya tidak benar. Dan dia sengaja gitu kan. Bukan karena sesuatu dan dia melanggar peraturan pemerintah. Betul. Sama kayak orang apa namanya sholat dengan baju curian. Nah, iya, baju gosok. Sah sholatnya. Sah sholatnya. Karena dia menutup aurat. Dosa. Tapi dosa karena dia mencuri. Betul. Bukan karena dia sholat. Iya. Sholatnya sah karena auratnya tertutup. Syaratnya kan dan rukunnya udah kena. Terpenuhi. Iya. Jadi ya tadi kembali ke Ramadan tadi ya. Dan memang di Ramadan Ustaz susah Ramadan. susah sekali masuk. Bahkan sebagian teman-teman itu dia sholatnya di P9. Ya, P9. Hotel. Sholat Parkiran. Zamzam. Di Oh, Zamzam. nah, pertanyaannya orang syariah. Itu kan terpisah antara masjid sama ini kan. Hotel, atas lagi. Hotel di atas itu sama sholatnya. Anda pernah dapat Pertanyaan pertama sah sholatnya. Pertanyaan kedua sah jamaahnya. Jangan karena ada pertanyaan sah sholatnya, dikira sah jamaahnya. Sholatnya. sholatnya sah, sholat. Enggak, ada kan terputus. Dia ikut imam. Nggak, Kan masih- kalau jamaahnya nggak sah, emang sholatnya tetap sah? Itu pertanyaan juga itu. Sah nggak sholatnya? Kalau Apakah saya pernah dapat saya lupa siapa ya. Pokoknya pernah di tesnya dia? Iya, saya lupa syekhnya. Ya, Syekh. Enaknya di hotel. Saya sama kakak waktu itu pernah bareng sama Syekh ditanya. Itu masih terhitung anunya, apanya? Masih masuk di pelataran masjid. Oke, kalau saya sholat di hotel, Di hotel. di atasnya masjid itu Di atasnya masjid. Nggak, masjidnya kan tingginya segini, hotel di sini. Itu gimana? Sama aja. Ente bermakmum tuh kan ke depan, Iya, kenapa? iya. Itu atasnya nggak nyampe. Ini kok seraganya mendadak. Dia yang nanya. ya, Padahal dia orang syariah juga nanya. ya saya kan tugasnya pos. Nah gini. Kalau jadi ada beberapa masalah. Masalah yang pertama tentang menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu ada pembahasannya di kalangan ulama. Yang kedua, masalah bermakmum. Kapan bermakmum ini bersambung atau tidak bersambung? Itu ada pembahasannya juga kalangan ulama.
Nah yang ketiga, kalau ente memang nggak bersambung, sholat ente sendiri ini sah nggak? Karena ente kan makmum ikut imam, ente sendiri imamnya nggak sah. Apakah sholat ente dihitung sholat munfarid atau bahkan sholatnya batal? Nah, itu pembahasan. Tapi dia tanyanya tadi itu sholatnya sah atau enggak? Kalau mungkin bisa beda ya. Tapi kalau yang di Ana ya, itu kan yang pertama aslinya sholat itu softnya bersambung. Iya, Harusnya bersambung. Nah, pertama untuk bersambung nggak bisa. Kenapa? Karena dia udah lepas. Ini bukan masjid, ini hotel. Yang kedua, selain bersambung, kadang dia bilang kalau memang tidak bersambung masmu. Masmu kalau udah di hotel udah nggak masmu itu. Kalau di jalan-jalan mungkin masih masmu. Masmu tuh kedengeran suara Kalau di ini. hotel dia pakai speaker. Tapi kan bukan speaker sono. Biasanya siaran TV. Kalau di Lain. P9 itu pakai suara itu. Itu maksud suara masjid. Enggak, soal speaker. Ada speakernya. Itu speaker Iya. hotel, bukan dari masjid. Ya maksudnya sambungannya dari masjid, bukan speaker dari televisi gitu, bukan. Yakin antum? Iya. Nggak ada televisi di situ, emang ada. Enggak dari pusatnya. Ini P9 ini ya, bukan hotel yang lain ya, maksudnya P9 ini. Sambungan dari pusat itu. Nah, oleh karena itu para ulama bilang Sama kayak yang di jalan tuh. iya. Nah, Dari jalan menara. Ada banyak speakernya itu di jalan itu. Di jalan tuh gini. Kalau misalnya sholat duhur nih, softnya sampai pelataran, sampai hotel yang sebelah sini, ente masih di sana, dengar imamnya, ente sholat di sini nggak sambung lah. Tapi kalau misalnya lebaran, softnya udah sampai jalan sini, antum sholat di sini nyambung, karena depannya kan langsung soft. Iya. Nah kalau di hotel sudah terpisah. Udah kita aja mau ke masjid itu lewat dulu penjual fajar, penjual jam, penjual ini. Iya tahu. Mau dulu ke Lantai atas. 9 loh ini. Iya. Makanya sebagian ulama bilang yang penting harus ittisal. Kalau darurat nggak bisa ittisal karena mamluk segala macam sama. Jadi yang pertama disuruh nyambung. Kalau ada darurat nggak bisa nyambung, mungkin penuh ya. Karena penuh terdengar. Kalau nggak terdengar, Bismillah. Tawakkal ala Allah. Lebih baik antum sholat sambil mendengar TV daripada sholat sendiri. Tapi tentu itu pendapat ya, bukan semua ulama Oke, berpendapat seperti itu. nggak penuh. Nggak penuh baru ada yang salah di situ. Iya. Ya berarti kan kalau berdasarkan yang tadi, Bukot ya berarti. ya dia nggak kan diharuskan ittisal. Syarat orang berikimam itu ittisal. Ittisal itu nyambung, safnya harus nyambung. Nah, itu Jadi kalau nyambung safnya. iya makanya diharuskan nyambung. Oleh karena jangankan itu, kita sholat di masjid saja ada tiang, nggak boleh bikin di sini dan di sini Betul. terpisah. Gimana di P9? Meskipun yang ini ulama bilang makruh ya karena cuma tembok sini sama sini. Tapi kalau sudah ini di sini ente di pelataran sana dan sementara ininya kosong, ini nggak ittisal, nggak bersambung. Berarti ulama di sana tidak berarti. Enggak, ulama di sana kan nggak juga satu pendapat juga. Iya. Nah, Berarti ada ijtihad dari ulama lain. Itu serunya fikih, nggak ada dalilnya. Maksudnya bukan nggak ada dalilnya, nggak ada teksnya. Nah, terus berdalilnya pakai apa ya? Pakai beginian ini. Jadi sah atau tidaknya kan ini bersambung atau tidak itu aja. Nah, bersambung itu apa? safnya bersama atau Nah, mulai? masalahnya Rasulullah nggak pernah bilang ittisalus sufuf ya'di kada wa kada itu nggak pernah kan? Iya. Jadi di sini istihad. Nah, akhirnya ulama mengambil mengambil makna kalau saf itu bersambung, terlihat, mendengar, kayak begitu. Selama ini terpenuhi berarti saf. Kalau nggak terpenuhi berarti bukan saf. Oke, P9 gimana? Yang biasa bawa jamaah, nggak biasa sih, temus. Nanti Ya pernah. Pernah aja, iya. Jadi ini kan pelaku lebih tahu lah. Nah, Anda tidak pernah bawa jamaah ke sana, Anda yang sholat di situ. Pelaku yang sholat di situ. Tapi waktu Ramadan, Anda selain itu enggak. Penuh berarti ya. Oke, kalau seandainya nggak full, tapi kan banyak juga orang yang malas lagi ke bawah lagi. Betul, panas, ya. betul. Dia Panas. lebih pilih ke P9. Gimana hukum sholatnya situ? Nah, kalau memang enggak full ya berarti mau. Dia tanya hukum sholatnya, sah nggak? Sah nggak? Wah, Bukan di timamnya. kalau secara hukum yang tadi tidak sah berarti. Berarti tidak terpenuhi sholatnya- syaratnya. Berarti Tapi semua yang sholat situ nggak sah. Enggak, sholatnya sah atau enggak? Bukan di timamnya. Nah kan kalau dia enggak ikut imam terus gimana? Batal. Ya batal kan. Kalau dia ngikuti imam yang itu terus Berarti dia harus safnya ngulang terputus. sholat.
Ya secara hukum tadi yang kalau tidak memenuhi syarat ya. Berarti yang sholat-sholat di P9 itu Ya, bisa. Nah, Kalau tidak terpenuhi syarat tadi. apa namanya? Kalau di fikih itu ulama bahasanya macam-macam sih. Tapi intinya gini. Intinya jangan tahu saat itu. Udah pusing balana, ini nyutan. Ya udah, habis ini kita lanjut 2 menit sudah. masih agak-agak kurang-kurang, masih belum terlalu sehat. Biasa jadi 30. Orang itu dibebani oleh Allah sesuai dengan madhabnya dalam tanda kutip, sesuai dengan ijtihadnya. Ya itu masalah lain. Kayak misalnya gini, Hambali yang masyhur kan dia bilang kufur tarikis sholat, kufur orang yang meninggalkan sholat. Sementara yang lain tidak mengatakan seperti itu. Syekh Utsaimin pernah ditanya, apakah kalau saya bertemu waktu itu kasusnya Syekh Albani dan murid-muridnya, karena Syekh Albani dan murid-muridnya bilang tidak kafir kan, apakah mereka berarti bisa dikafirkan? Itu kasus yang sama dengan bid'ah. Syekh Utsaimin belum bahas kan pernah apa namanya i'tidal itu isdal, apa namanya irsal atau isdal itu yang begini i'tidal. Sementara Syekh Albani bilang bid'ah. Nah, jadi ada perbedaan ini. Apakah saya bisa kafirkan kufur tarikis shalah kata Syekh Utsaimin? Enggak bisa. Karena Syekh Albani tidak mengatakan itu mukafir. Jadi di dia itu enggak kufur. Maka di sisi Allah dia dihukumi pakai pendapatnya dia. Sementara kalau saya yang meninggalkan, saya yang bermasalah gitu. Nah, kasusnya ini sama. Siapa tahu yang di P9 madhabnya ittisal semua. Cuma anak perlu diskusi juga sih sama orang yang bermata ittisal itu. Banyak yang kita mau tanyakan dari mana ittisalnya. Enggak, mereka paling Kalau antum bagaimana? Kita tanya beliau bagaimana kalau antum. Sebenarnya jauh juga. kalau dia nanti love for the run. Terus tiba-tiba kita kena lagi. Itu kan tadi kesimpulan tuh, ya kan? Kalau saat ini jelas dia, karena beliau udah ittisal. Anak bilang itimamnya ya. Iya. Bukan sholat sendiri. Sholat sendiri sholat fardu, sholat munfarid. Iya. Tapi dia ikut imam loh. Ketika rakaat kedua, dia juga rakaat kedua. Iya. Tapi dia nggak jamaah. Dia munfarid. Iya. Berarti boleh diikuti imam. Hah? Boleh diikuti imam walaupun dia munfarid. Nggak bersambung. Ya makanya beliau tadi tidak terpenuhi syarat. Dia kan maunya jamaah. Iya, tapi jamaahnya tidak sah. Berarti dia dianggap sholat sendiri. Hah? Kan dia mau sholat sendiri, kata antum. Tapi kalau imamnya tahiyat, dia diikuti tahiyat gitu tiba-tiba. Ya kalau dia begitu kan dia ngikutin imam. Ya kan? Boleh. Kalau dia anak, boleh lah antum ngikutin siapa aja. Tapi kan antum nggak sah itu imamnya. Oke, nggak rasa imam, tapi ikutin imam situ boleh. Terserah lah, itu ikut siapa. Itu sholat sendiri kan juga sah. Iya, anda sholat sendiri sah. Itu nggak ada masalah sholat sendiri. Tapi ini masalahnya, ketika dia rakaat kedua sholat zuhur, imam lagi ruku, dia juga ikut ruku. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa nggak sah? Apa maniknya? Maniknya pembatal sholatnya apa? Oh, berarti anda boleh, misalnya rumahnya sini, ada jalan depan masjid, anda ikut aja imam situ. Nah, tapi munfarid itu nggak jamaah. Munfarid tapi ikut imam. Allahu Akbar, Ya, Allahu Akbar. kenapa dilarang? Apa maniknya? Nggak ada dalilnya. Dalilnya maksudnya? Maksudnya karena tidak ada. Jadi kalau imam itu kan, seyogianya dia di belakangnya imam, bukan di saf yang terpotong. Betul. Makanya dia nggak disebut makmum. Tapi kenapa dia ikut imam? Karena dia mau jadi imam. Tapi dia mau jadi imam, dia mau jadi makmum, mau ngikut imam. Tapi karena nggak terpenuhi syarat iktimam, maka nggak sah iktimamnya. Boleh seperti itu. Tapi salat sendirinya tetap salat sendiri, karena dia nggak batal. Walaupun dia ikut imam. Walaupun dia ikut imam. Boleh. Tapi kan dia nggak dapat pahala apa-apa dan nggak sah karena nggak bersambung. Iktimamnya nggak sah. Kalau gimana? Kalau dia batal. Dia batal. Tapi ini mungkin saja podcast kali ini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.